Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali muqtahimi ya Rabb. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita hadiahkan, kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif, dan semua orang yang berjasa kepada kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa ana khususan jami'a wali songo wa ana khususan Masyayikhina Syekh Mbah Khalil Bangkalan Madura, bagi Mbah Yai Hasyim Asy'ari Jombang, wa ila Mbah Hasan Genggong, wa ila Mbah Hamid Pasuruan, wa ila Ki As'ad Samsul Arifin, wa ila Mbah Ki Ahmad Siddiq Jember, wa ila Mbah Yai Abdullah Salam Hajin, wa ila Mbah Salam Mahfud Hajin, wa ila Mbah Arwani Kudus, wa ila Mbah Maimun Zubair, wa ilaro Ki Bisri Mustafa, wa ilaro Abu Yadim Yati Banten, wa ilaro Abah Anom Tasikmalaya, wa ilaro Ki Ilyas Rukhiyat Singaparna, wa jami' masyayikhina khususan Syekh Asy Abdul Rifai nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala wa imma bikasrin, itu ya, wa imma bikasril hamzati al masbuqati bimithliha mithlu au, wa imma, dan bermula imma. Lafadz imma tadi maknanya ada kalanya. Nah, imma tadi bikasril hamzati, dengan dibaca kasroh hamzahnya, imma, bukan amma tapi imma. Sifatnya hamzah al masbuqati, yang didahului. Ya, maksudnya didahului, imma didahului oleh hamzah, itu imma. Bimithliha, dengan sepertinya imma. Mithlu au, itu seperti au. Jadi imma secara maknanya itu seperti au. Mufidat
nafi'atin atau tadi mufidatin yang memberi faedah ba'da tolabi setelah tolab. Memberi faedah at-takhyira awil ibahata. At-tahyira pada makna tahyir. Tahyir kemarin udah di bab au udah dihapus ya. Ya udah nggak apa-apa, emang udah selesai. Kalau tahyir kan suruh milih. Kalau milih itu salah satu. Andaikan dikumpulkan, digabungkan nggak boleh. Kan kemarin au gitu kan. Nah ini maksudnya takhir. Awil ibahata atau ibahah. Ibahah itu diperbolehkan. Maksudnya diperbolehkan. Andaikan kita gabung dua-duanya juga boleh. Nah itu bedanya takhir sama ibahah. Kalau kemarin contohnya au. Tazawwaj imma hindan au ukhtaha. Nah itu milih salah satunya, nggak boleh digabung. Kalau ibahah, kemarin contohnya jalisil ulama awi zuhad. Duduklah kamu, bergaullah kamu, belajarlah kamu beserta ulama atau ahli zuhud kan semalam begitu. Nah ini mau digabung dua-duanya, kamu bergaul dalam arti berguru sama ulama bagus, boleh. Sekaligus sama orang yang ahli zuhud juga boleh kan gitu. Nah imma itu fungsinya sama seperti au dalam arti mempunyai faedah takhyir atau ibahah. Itu setelah tolab. Wa ba'dal khobari, dan setelah khobar, maksudnya kalam khobar, kalam berita. Kalau tolab itu kan amar nahi dan sejenisnya. Kalau kalam khobar itu yang kalam normal, mengandung makna benar atau salah, itu maksudnya kalam khobar. Asyakka, nah itu harokatin, itu atofnya kepada at-takhyira awil ibahata, supaya pas membaca kitabnya. Wa ba'dal khobari, dan setelah kalam khobar, asyakka pada, maksudnya memberi faedah pada syak itu keraguan-raguan. Awil ibham atau ibham keumuman atau kesamaran. Awit tafsila atau makna tafsil merinci. Bahkan kemarin ada juga taksim kan gitu, yang contohnya wajaul kalami ismun wa fi'lun kan gitu, au harfun kan. Nah nahwu tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Ini yang contohnya. Yang pertama takhir, tazawwaj, kawinlah siapa kamu, imma hindan, ada kalanya pada hindun, wa imma ukhtaha, dan ada kalanya pada saudarinya hindun. Misalun itu sebagai contoh, lit takhyiri, terhadap takhyir, suruh milih. Itu yang tadi udah saya sampaikan. Kalau takhyir itu tidak boleh al-jam'u, tidak boleh menggabung ma'ama qablaha. Wa baqiyatul amsali, dan bermula sisanya contoh-contoh yang ada. Contoh-contoh yang ada itu berarti syak, ibham, tafsir dan lain sebagainya. Wadihatun, itu jelas. Nahu ta'allam, nah itu setelah tolab. Ta'allam, belajarlah siapa kamu. Ta'allam fil amar ya, tolab itu. Belajarlah siapa kamu, imma fikhan wa imma nahwan. Ada kalanya ya, imma fikhan, ada kalanya pada ilmu fikih, wa imma nahwan, dan ada kalanya pada ilmu nahwu. Maksudnya belajarlah kamu, silahkan mau belajar ilmu fikih atau belajar ilmu nahwu. Aska kitabnya diambil. Besok nggak usah dikasih tahu. Wa nahwu jaa imma zaidun wa imma amrun. Jaa telah datang. Siapa imma zaidun, ada kalanya zaid, wa imma amrun, dan ada kalanya amr. Wa nahwu imma syakira wa imma kafura. Itu ayat. Imma syakiran, ada kalanya orang yang bersyukur,
wa imma kafuran, dan ada kalanya orang yang kufur. Saya rasa jelas, saya tinggal memperdalam aja. Waqad yustaghna, dan terkadang tidak dibutuhkan. Kalau bahasa Jawanya semukih. Waqad yustaghna, dan terkadang tidak dibutuhkan. Terjemahan simpelnya seperti itu. Apa yang yustaghna? An imma tsaniyati bi illa. An imma dari huruf imma, ats-tsaniyati yang kedua, bi illa dengan huruf illa. Maksudnya imma yang kedua, kan imma tadi pilihan. Contohnya tadi kan imma syakiran wa imma kafuro, kan ada dua imma. Nah, imma yang kedua terkadang dibuang, digantikan dengan huruf illa, itu gampangnya begitu. Kaqaulihi, seperti ucapannya penyair, fa imma an takuna akhi bisidqin fa'rifu minka, apa itu, ghassan min saminin wa illa fa'atrihni wattakhidni aduwan akika wa tattakini. Fa imma an takuna, maka ada kalanya bahwa ada siapa kamu, akhi itu saudaraku, bisidqin dengan kebenaran, dengan kejujuran. Fa'rifu, maka mengenal siapa saya, minka dari kamu, ghassan pada pertolongan, min saminin daripada minyak samin ya. Ghassan berarti apa itu? Fa'rifu minka ghassan min saminin wa illa, dan jika tidak imma antakuna akhi fa'atrihni, maka buanglah siapa engkau ni kepadaku, wattakhidni, dan jadikanlah engkau ni padaku aduan, pada musuh. Adkika watattagini, adkika yang menjaga siapa saya kepada kamu, watattagini, dan menjaga engkau ni dariku. Itu menjadi contoh. Wa illa fa'atrihni, itu asalnya wa imma. Jadi immanya dibuang, digantikan dengan huruf illa, boleh gitu loh. Waqad yustaghna, dan terkadang tidak dibutuhkan. Apa anha, saya rasa gampang ya. Apa anha dari imma, wa anil wawi, dan dari wawunya. Bi au, dengan huruf au. Jadi imma, huruf imma dan wawunya dibuang, cukup digantikan dengan huruf au. Nahwu qoma imma zaidun au amrun. Nah, itu contohnya. Koma, berdiri si imma zaidun, ada kalanya siapa Zaid, au amrun atau amr. Nah, itu asalnya au amrun, itu wa imma amrun. Wau sama immanya dibuang, digantikan oleh posisi huruf au gitu loh. Waqad yustaghna, dan terkadang tidak dibutuhkan apa anil ula, dari imma yang pertama. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, saqadhur rawaidu min saifin wa imma kharifun falayu'dama. Sakot, menyiram, hu pada tetumbuhan, gampangnya pada bumi. Apa ar-rawaidu, nah itu asalnya immar rawaidu, gitu loh. Apa ar-rawaidu, rawaid itu ya gampangnya bentuk lain daripada hujan gitu ya. Min saifin, saif apa namanya, kemarau apa hujan? Rihlatas sita iwas soif itu loh. Ya, sekarang kok lupa kalau begini. Nah, itulah pokoknya. Wa imma kharifun, dan ada kalanya kharif. Kharif itu musim semi, ya. Fala yu'dama, maka tidak dihilangkan apa tanaman. Wakila, itu yang menjadi contoh. Sakothu ar-rawaidu, itu asalnya immar rawaidu, itu immanya dibuang. Wakila, dan dikatakan apa yang kila, innaha, sesungguhnya imma ghairu atifatin, itu tidak mengatofkan kalula, seperti yang pertama. Wa in afadat, dan sungguh pun dan sekalipun memberi faidat.
memberi faedah, memberi pemahaman apa makna afadat yang memberi faedah apa imma hu pada ma yang pertama. Oh, afadat yang memberi faedah hu pada ma apa au. Maksudnya ini kil ya. Yang namanya kil adalah pemahaman tapi enggak sekuat dengan kola, bahwasanya imma itu bukan huruf atof seperti yang pertama, sekalipun fungsinya sama dengan au. Itu maksudnya wakila innaha ghairu atifatin kal ula wa in afadat ma afadathu au. Wa innal atfa itu atfa apa ada yang atifa bukan? Setelah ain ada alifnya, ada enggak? Redaksinya enggak ada. Wa innal atfa, dan sesungguhnya yang mengatofkan innama huwa itu bahwasanya bermula al atfu bil wawi itu huruf wawu. Bil wawi itu dengan huruf wawu. Li alla yalzama, supaya tidak tetap apa istima'u istima'u harfai atufin. Itu asalnya harfaini. Apa kumpulnya dua huruf atof, yakunu yang ada apa ahaduhuma, salah satu harfai atufin lahuan itu sia-sia. Menurut satu pemahaman yang hakikat yang mengatofkan wa imma tadi, huruf atof sejatinya adalah wawu. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi kerancuan bahwasanya terdapat dua huruf atof yang ngumpul jadi satu, sementara yang satu adalah sia-sia, lagwu. Wa inna imma, dan sesungguhnya imma harfu tafsilin itu sebagai huruf perincian, kal ula seperti yang pertama. Fa innaha, maka sesungguhnya imma harfu tafsilin itu huruf tafsil. La atfun, tidak itu huruf atof. La atfin aja, ay la atfu, la harfu atfin, la atfin, tidak itu huruf atof. Bittifakin, dengan kesepakatan ulama. Wahtaro, dan memilih hadzal qaula, pada ini pemahaman siapa? Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik. Jadi kalau menurut pendapat yang ittifak ya, disepakati oleh ulama, bahwasannya imma itu huruf tafsil, huruf wawunya adalah huruf atofnya adalah wawu. Itu adalah pendapat yang disepakati ulama, termasuk dipilih oleh Imam Ibnu Malik. Wa ujiba, dan dijawab apa bi annal wawa, sesungguhnya huruf wawu wa imma tadi ta'tifu itu mengatofkan apa imma tsaniyatu, huruf imma yang kedua ala immal ula, atas imma al ula yang pertama. Maka imma itu kan selalu ada dua kan. Tazawwaj tadi, tazawwaj imma hindan au taha, gitu loh maksudnya. Nah kemudian wa imma tu'tafu, wa imma, dan bermula imma, ta'tifu itu mengatofkan apa imma, ma pada lafat ba'daha yang setelah imma, alama atas lafat ba'da imma setelah imma, al mutaqaddimati yang duluan. Qala berpendapat siapa Ibnu Hisham, wa adful harfi alal harfi gharibun. Wa adful harfi, dan bermula mengatofkan huruf alal harfi atas huruf, gharibun itu gharib, aneh maksudnya. Ini perhatikan nih, kalau ini kan dikomentari nih, ini ada berbagai macam pendapat. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtahan, itu. Nih, imma ini imma yang pertama, wa imma, nah ini imma yang kedua.
Ada yang berpendapat huruf ataf sejatinya itu wawu. Imma yang pertama itu diatofkan kepada imma yang kedua. Gitu loh. Dan imma ini adalah ya tadi disebutkan huruf tafsil ya. Huruf yang ya macam-macam tadi yang udah disampaikan. Cuman kalau imma ini huruf diatofkan kepada imma yang pertama, imma yang kedua huruf, imma yang pertama juga huruf, imma yang kedua diatofkan kepada huruf imma yang pertama, itu kan namanya mengatofkan huruf kepada huruf. Itu dikomentari oleh Imam Ibnu Hisham. Itu yang tadi yang terakhir, wa atful harfi alal harfi gharibun. Mengatofkan huruf ke huruf itu hitungannya aneh. Ya kemarin kan dinyatakan mengatofkan isim ke isim, isim ke fi'il ada juga kan. Tapi mengatofkan huruf ke huruf itu aneh. Itu maksudnya gharib. Udah titik. Bab imma. Sekarang wabal. Wabal dan bal. Bal itu maknanya bahkan atau malahan kalau bahasa Jawanya. Maudhu'atun itu diletakkan lil idrobi untuk makna idrob. Idrob itu apa? Membalikkan makna. Nanti ada contohnya lah. Makna sesudahnya bal itulah yang menjadi sasaran hukum gitu. Ghaliban hale normalnya atau kaprahnya. Wasartul atfi dan bermula syarat mengatofkan biha dengan bal ifradu ma'tufiha itu menyendirikan ma'tufnya bal. Maksud ini perhatikan ifrad, maksudnya ifrad itu apa? Jangan berisik apa? Gelodakan mulu kayak sapi kelaparan lu. Kalau kemarin ya atof pakai wawu itu kan Ja'a Zaidun wa Amrun. Amr itu kan datang bersama Zaid dalam hukumnya. Ngerti? Nah, kalau pakai bal itu enggak ikutan. Maksudnya ifradu ma'tufiha menyendirikan, maksudnya menyendirikan itu berdiri sendiri. Ja'a Zaidun bal Amrun. Umpamanya, nih, perhatikan. Ja'a Zaidun bal Amrun. Nah ini yang datang bukan Zaid, bukan, tapi justru malah Amr. Jadi Ja'a Zaidun bal Amrun ini maksudnya ifradu ma'tufin biha, menyendirikan ma'tuf dengan bal. Artinya yang datang hanya Amr, Zaid tidak, gitu loh. Lagi puasa agak ngopi, kopinya lu kopi Sin? Iya, nggak jadi puasa dah. Gak usah pakai gula ya. Jangan banyak-banyak kopinya, ngirit. Udah titik itu paham ya? Gampang ini. Bal koma, itu ada keterangannya tuh. Nahu koma Zaidun bal Amrun, bal koma Amrun, gitu loh maksudnya. Supaya nggak keder nih apa belajarnya. Udah gak usah diartiin, ilok begitu aja diartiin. Wal ma'tufu alaih dan bermula ma'tuf alaih. Berarti ma'tuf alaihnya mana? Tuh ngantuk kan? Punya kitabnya kagak, ngantuk iya. Berarti ma'tuf alaihnya mana? Geng. Ya Zaitun lah. Nah ini kan ma'tuf, ini ma'tuf alaih. Masih gak mudeng bae lu ah. Wal ma'tuf alaih dan bermula ma'tuf alaih fi hukmil maskut itu dalam hukumnya yang didiamkan, dia diantepin, dicuekin gitu loh secara hukum. Faka'annahu maka seolah-olah ma'tuf alaih lam yajri itu tidak berlaku alaihi atas ma'tuf alaih apa hukumun hukum la bil qiyami tidak dengan tegaknya, adanya, gampangnya berdirinya, wala bi'adamihi dan tidak juga dengan tidak adanya mahkum alaih. Ma'tuf alaih. Ya Zaidun itu udah nggak dianggap aja, gampangnya begitu. Wal ikhbaru anhu
dan bermula mengkhabarkan anhu dari ma'tuf alaih bil qiyami dengan berdirinya atau dengan keberadaannya, ibtidaan dalam harokatin, ibtidaan dalam permulaannya, dalam kawitani, lam yakun itu tidak ada apa ikhbar anhu an qasdin itu dari tujuan. Jadi ini contoh ja'a Zaidun itu dibuat berita, dibuat ikhbar anhu, itu adalah bukan tujuan awal, maka langsung diralat begitu loh. Panas masilah. Aska mau ngopi? Lu minum kalau mau sekarang. Ki minum. Mau? Panas mau? Nah, ya udah, berarti nggak mau lah. Oke. Mana tadi? Falihada, maka karena ini lam yakun an qasdin surifa anhu, dialihkan anhu dari ma'tuf alaih bibal dengan bal, wa maknaha dan bermula maknanya bal ba'dal akhirain, setelah dua akhir yang keduanya, takriru hukmi ma itu menetapkan hukumnya lafat qoblaha yang sebelum bal, wa itsbatu naqidihi dan menetapkan lawannya ma qoblaha lima terhadap hukum ba'da yang setelah bal, nahwu ma qoma zaidun bal amrun, itu sama aja. Ma qoma tidak berdiri siapa Zaidun Zaid, bal amrun bahkan amr ai koma amrun, ai bal koma amrun, gitu loh. Zaid tidak berdiri, yang berdiri bahkan amr, itu yang berdiri menegaskan adalah amr, gitu maksudnya. Kopi Lampung, iyalah kopi Lampung. Mana tadi? Wa zaidun dan bermula zaidun manfiyun itu ditiadakan apa anhu dari Zaid, al-qiyamah pada berdiri. Jadi kata-kata ini lihat di papan tulis lagi, ja'a zaidun bal amrun itu sama dengan maknanya tadi, ma ja'a zaidun bal am kan dikomentarin tadi. Dikomentarinya apa? Itu maknanya bal koma. Ya ini udah, itu artinya adalah koma amrun, kan gitu. Ini loh, ini jelas ya. Jadi huruf ini nggak dianggap Zaidunnya ini, walaupun berita awalnya dia. Aska dibangunin, tuman nantinya, ngaji melek lah, enak aja. Ngaji tidur baik ya. Perempuan siapa yang nggak ngaji nih? Siapa yang nggak ngaji perempuan? Jangan emang ini. Udah jelas ya? Ini udah paham. Wajah dan membolehkan siapa al-mubarrid, Imam Mubarrid. Ini biar juga tahu. Imam Mubarrid itu adalah ahli nahwu, tapi sekaligus ahli qiraat, Imam Mubarrid. Jadi ulama dulu seperti itu, menguasai satu disiplin ilmu itu bukan berarti disiplin ilmu yang lain nggak bisa. Ya seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina ini terkenal dalam ilmu kedokteran. Kedokterannya Ibnu Sina. Dokter sekarang kan hanya dokter spesialis mata, ya dokter mata. THT telinga hidung, tenggorokan ya THT, ya kan. Ibnu Sina itu hampir menguasai seluruh organ tubuh manusia. Maka kedokteran dan kedoktorannya Imam Ibnu Sina sampai sekarang tidak dikalahkan oleh seorang pun. Ya kita sebagai generasi berikutnya jangan dablek, jangan males belajar, udah bodoh, miskin, hidup lagi, ya males lagi. Aduh ya Allah. Jelas ini maksudnya. Ini saya contohkan seperti Imam Mubarrid
beliau ahli ilmu nahwu ya, termasuk Imam Akhfas. Jadi ada ulama-ulama qiraah sab'ah yang termasuk beliau-beliau ini ahli ilmu nahwu. Di antara itu Imam Mubarrid, Imam Akhfas. Loh itu wah luar biasa. Ya tadi sebagai pembandingnya. Loh gitu loh. Jangan males. Bangunin. Cuci muka gak lu? Ayo, kalau cuci muka masih ngantuk, cuci pantat. Apaan? Ayo cuci muka. Sembarangan. Aduh. Ngaji ngantuk bae siap mah. Lo begono. Wajah dan membolehkan siapa al-Mubarrid, Imam Mubarrid ma'ahadha beserta ini apa tadi? Takriru hukmi ma qabla wa isbatu nakidhiha lima ba'daha. Hukmama pada hukumnya lafat qabla yang sebelum bal ila ba'daha pada yang setelahnya bal. Wal ma'tuf alaih dan bermula ma'tuf alaih ka'annahu itu seolah-olah ma'tuf alaih maskutun itu yang didiamkan apa anhu dari maskut alaih lah. Fa'ala qaulihi maka atas ucapannya Ibnu Mubarrid ya juzu boleh ma zaidun qaiman bal qaidan. Ma zaidun tidaklah ada siapa Zaidun Zaid qaidan qaiman itu orang yang berdiri bal qaidan malahan orang yang duduk bin nasbi dengan membaca nasab qaidan ala makna ma huwa qaidan tidaklah atas makna ma huwa qaidan ma huwa tidak ada siapa Zaid itu qaidan orang yang duduk. Ini khilaf biasa khilaf itu gitu loh. Wasti'malul arabi dan bermula lan utawi menggunaake wong Arab ala khilafima atas lawannya pendapat aja yang membolehkan siapa Imam Mubarrid pada isti'malul arab. Jadi boleh menurut Imam Al-Mubarrid bahkan ma zaidun qaidan qaiman bal qaidan itu diperbolehkan. Lafaz qaidan dibaca nasab diatofkan kepada lafaz qaiman. Nah, ini menandakan apa namanya? Betapa saya ulangi, saya tegaskan kembali. Abri bangun. Yang satu bangun, ya kan? Makanya kan udah dibilangin kalau habis zuhur pada tidur. Waktu enak tidur itu habis zuhur, gitu loh. Jangan lagi ngaji pada ngelentak-ngelentuk ya. Dengar resep pisan dah. Maksudnya saya tegaskan yang namanya khilaf bahkan dalam ilmu nahwu sekalipun ini kan seperti ini tadi kan barusan khilaf kan. Menurut Ibnu Malik begini, yang sebelumnya menurut Ibnu Hisham tadi ya yang imma mengatofkan huruf atas huruf itu gharibun kan tadi pendapatnya siapa? Ibnu Hisham kan. Nah termasuk tadi ada pendapat yang ittifaq dan ittifaq tadi dipilih oleh Imam Ibnu Malik dalam arti apa yang dipilih oleh Imam Ibnu Malik itu pendapat yang terbaik, tapi bukan berarti terbaik itu kan bukan berarti nggak ada yang baik kan. Paham maksudnya? Ini artinya apa? Ini sepele kelihatannya, tapi sepelenya ini sebenarnya mendasar. Perlu diperhatikan, tengok kemana sih lu? Konsentrasi aja kemari. Ini menandakan betapa toleransi yang tinggi dalam ilmu nahwu itu loh. Walakin dan bermula lakin maudhu'atun itu didesain lil istidraki untuk makna istidrak menyusuli omongan. Wasartul atfi dan bermula syarat atof biha dengan lakin ifradu ma'tufiha itu menyendirikan ma'tufnya lakin. Wa wuku'uha dan bermula terjadinya lakin ba'da nafin itu setelah nafi
au nahyin atau nahi, wa adamu qtiraniha dan tidak kebarengannya lakin bil wawi dengan wawu. Wahia dan bermula lakin kabal itu seperti huruf bal. Bi'addihima dengan menghitung keduanya harokatin. Bi'addihima ntar bacanya ba'dahuma lagi. Bi'addihima dengan menghitung keduanya fi annaha dalam sesungguhnya lakin takarrara itu menetapkan tuqarriru itu menetapkan apa lakin hukma matsluwiha pada hukum yang menyandingi lakin watasbutu dan menetap watusbitu dan menetapkan apa lakin naqidahu pada lawannya matsluwiha litaliha terhadap lafaz yang menyandingi lakin. Nahwu ma marartu birajulin sholihin lakin tolihin. Ma marartu tidak berjalan siapa saya birajulin dengan laki-laki sholihin yang soleh, lakin tolihin tetapi yang nakal, yang brengsek itu toleh. Makanya orang ngaji toleh berarti ya brengsek. Berarti maksudnya soleh baik, kalau toleh brengsek. Udah begitu aja udah, nakal. Walakin marartu birajulin tolihin itu maknanya ai marartu birajulin tolihin. Jadi lafaz setelah lakin itu berlawanan dengan lafaz sebelumnya. Fa in waqa'at maka jika terjadi apa lakin ba'da ijabin setelah kalam ijab, au amrin atau amr, au talat atau menyandingi apa lakin wawan pada wawu, au talat atau menyandingi apa lakin ha pada wawu, au talat atau menyandingi ha pada lakin apa jumlatun jumlah, fahia maka bermula lakin harfu ibtida'in itu huruf ibtida', listidrakin harfu ibtida'in listidrakin, harfu ibtida'in itu huruf ibtida' listidrakin untuk meralat omongan. Udah titik. Itu memerlukan pendalaman dan pemahaman. Kan nggak bisa berhenti di situ. Kudu kalian mutolaah. Lakin jatuh setelah kalam ijab itu bagaimana? Lakin jatuh setelah amar itu bagaimana? Lakin menyandingi huruf wawu walakin. Gitu loh contohnya. Au talat ha jumlatun atau lakin disandingi oleh jumlah. Maka lakin adalah huruf ibtida' untuk menyusuli atau meralat omongan. Itu perlu pendalaman makna gitu loh. Jelas itu. Berat ngaji yang seperti ini mah. Enggak main-main lah, harus banyak kalian latihan. Lah kalau malas enggak bakalan bisa. Udah rumusnya begitu aja, simpel sebenarnya. Nahwu wala dan berumlala dihabisin lah. Maudhu'atun itu didesain linafil hukmi untuk menafikan hukum ats-tsabit yang tetap lil ma'tuf alaih untuk ma'tuf alaih. Jadi la itu berlawanan juga dengan lafaz sebelumnya gitu loh. Amma dari hukum ketentuan ba'da yang setelah la wa qasruhu dan bermula meringkas hukum alal ma'tuf alaih atas ma'tuf alaih itla yu'tofu ketika tidak dibuat atuf apabila dengan la ba'da ijabin apa illa ya ba'da illa lah iyalah illa ba'da ijabin kecuali setelah ijab. Nahwu kalam ijab bukan ijab itu positif, pembandingnya manfi. Nahwu ja'a zaidun la amrun gitu loh. Ja'a telah datang siapa zaidun zaid la amrun tidak amr, berarti yang datang siapa? Zaid. Fal maji maka bermula perbuatan datang sabitun itu tetap li zaidin bagi zaid, manfiyun yang dinafikan apa maji an amrin dari amr, au amrin lalu atuf kemana nih? Fal maji au amrin atau amr. Nahwu pasti jatuh setelah amr. Idrib zaidan la amron.
Ya, maksudnya jatuh setelah Amr. Pukullah kamu Zaidan pada Zaid, la amron tidak pada Amr. Au nidaan atau setelah nida nahu ya bna akhi, labna ami, hai anak saudara laki-lakiku, labna ami tidak saudara pamanku. Kalau saudara laki-lakiku anak saudara laki-laki berarti siapa? Siapa? Ponakan. Kalau anaknya paman berarti apa? Sepupu. Kan beda antara keponakan dengan sepupu. Lu bengong baik ya. Terang tuh ya. Apa? Lu ngantuk aja. Lu pakai liatin yang lain. Itu Andre ngantuk. Enggak. Lah iya. Habis matanya bangun tidur ngantuk, habis mandi ngantuk ya. Ngopi. Ya. Alah. Tuh lihat aja tuh, ngantuk ya. Matanya redup aja, aduh kacau dah. Udah habisin dah. Wa mahallul atfi dan bermula posisinya atof biar dengan la. Ma idza lam taktarin. Ma idza lam taktarin, ma itu mahal. Idza lam taktarin, jika tidak kebarengan apa la biatifin dengan huruf yang mengatofkan. Fa in iktaronat, maka jika kebarengan apa la bi dengan atif. Nahu jaa zaidun la bal amrun, double kan? Fal atif maka bermula huruf yang mengatofkan, bal itu huruf bal. Wala dan bermula la, rodda itu menolak apa la, 5. Oh iya benar ya, 5 terhadap huruf 5 terhadap hukum qabla yang sebelum la, walaisat dan tidak ada apa la atifatan itu huruf yang mengatofkan. Dari titik ya udah, saya rasa gampang lah itu. Jadi kalau dia kebarengan huruf atof yang lain ya otomatis yang fungsi adalah lanya gitu loh. Wah, udah titik ya. Babut taukid. Ya udah. Ya tergantung ntar malam. Tahu ini saya mau diajak zikir manakib ke Kerawang. Kalau ada yang nebeng ya saya berangkat. Ya kalau nggak ada ya ngaji tetap. Ya, kalian senang libur apa senang ngaji? Libur kali ah. Ya norak banget lu ah. Gitu loh. Oke, kita tutup jam berapa? Lah, masih lama jam 5. Ya udah titik lah ya. Nah, oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.